Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan curahkan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionaldo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pemeliharaan Tuhan atas hidup setiap kita dapat terlihat ketika kita berada dalam situasi yang sangat gersang, sangat tandus, atau secara harafiah, secara penderitaan, sakit, penyakit, ekonomi yang kurang baik, atau apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Analogi yang sering dihubungkan adalah kehidupan tandus di padang gurun, sebagaimana yang ada dalam nats ini. Gersang, berdebu, berbahaya, itulah padang gurun, suatu wilayah yang hanya memiliki sedikit air dan yang tidak bisa menunjang kehidupan. Gurun juga bisa dipakai untuk melukiskan suatu tempat yang tak berpenghuni. Kehidupan di gurun memang keras dan tidak banyak orang yang mau hidup di sana. Namun, terkadang kita tidak dapat menghindarinya. Dalam kitab suci atau Alkitab, umat Allah telah terbiasa dengan kehidupan gurun. Sebagian besar wilayah Timur Tengah termasuk Israel adalah padang gurun. Namun demikian masih ada sejumlah daerah yang subur seperti lembah Yordan dan tanah di sekitar Danau Galilea. Allah memilih untuk membesarkan keluarganya di tempat yang dikelilingi gurun, di mana Dia dapat menyatakan kebaikannya kepada umatnya apabila mereka mempercayai Dia untuk melindungi dan memberi mereka makan. Dan dalam nats ini, suatu analogi yang disampaikan ketika Yehuda, Israel dijanjikan untuk kembali pulang keluar dari pembuangan Babel, kembali ke tanah leluhur mereka di Yerusalem dan sekitarnya. Dan keadaan itulah yang sekarang digambarkan oleh Yesaya dalam nats ini, bahwa mereka tidak menderita haus lagi ketika Ia Tuhan memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung, maka memancarlah air. Di padang gurun yang tandus, di gunung batu, Allah dapat memancarkan air bagi kehidupan mereka. Di masa kini kebanyakan dari kita tidak hidup di padang gurun secara harfiah, tetapi kita sering merasa seperti sedang berada dan berjalan di padang gurun. Terkadang kita melewatinya sebagai bentuk ketaatan kita. Di lain waktu kita mendapati diri kita berada di padang gurun bukan oleh pilihan atau kesadaran kita. Setiap kita pasti menginginkan lepas dari permasalahan, lepas dari keadaan di padang gurun yang tandus tersebut. Apakah itu masalah, sakit, penyakit, atau keadaan ekonomi yang kurang baik. Saya mengutip beberapa pernyataan termasuk dari Julia Ackerman Link. Apakah kamu sekarang hidup di dalam kelimpahan atau justru berkekurangan? Bagaimana cara Allah memelihara hidupmu? Gurun yang tandus. Di setiap padang gurun ada mata air anugerah yang disediakan oleh Allah. Allah siap memancarkan padang air di padang gurun yang tandus.
di gunung batu yang mana kita kesulitan menemukan air. Percayalah, Dia Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Marcus Aurelius, orang kaisar Romawi, berkata, "Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu." Di tengah situasi hidup yang kurang baik, padang gurun yang tandus, ombak yang bergelora, mari kita tetap bersikukuh di dalam hidup ini dan berserah kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, sembari berharap kepadanya bahwa Dia Tuhan akan memelihara hidup kita. Bahkan di padang gurun tandus sekalipun, percayalah, pemeliharanya nyata atas hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami amini dan kami beriman bahwa Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.